Yo guys, ya pastinya kali ini gua bakalan bahas Ultraman Regulus First Mission Volume 2 yang ditayangkan hari Sabtu malam ya. Ya, malam minggu lah. Dimana jelas di sini bisa dibilang episode terakhirnya karena memang spin-off satu ini dibagi menjadi 2 film ya. Dan apakah setelah ini lanjut ke UGF Season 4? Jadi tanpa berburu lagi, ini dia Ultraman Regulus First Mission Volume 2. Melanjutkan yang kemarin, di saat Regulus akan menyelamatkan Sora, dia langsung dihadang oleh Ultraman Shadow, robot yang diciptakan Zarop Saiyajin menggunakan data-data yang dia curi dari Lady Benson Saiyajin. Di sini pun terjadi pertarungan antara Regulus melawan Ultraman Shadow. Di sini memang Regulus agak terpojok ya, dikarenakan Ultraman Shadow di sini bisa dibilang lumayan kuat. Karena lama gak comeback jadi ya mungkin dibikin OP. Kemudian Zarop Saiyajin ingin melawan Sora dengan maksud mewakili Reblood Saiyajin yang sebelumnya ingin membunuh Sora. Di saat ingin menghajar Sora, dari markas Galaxy Rescue Force mendapatkan sebuah sinyal yang akan datang ke planet Naiji. Dan ya itu pun adalah Ultraman Reboot. Ya, Ultraman Reboot pun telah kembali dan kembali melapor untuk melakukan tugas sebagai Galaxy Rescue Force. Dan pastinya kita udah tahu Reboot ini habis dari mana, yaitu habis dari universe-nya Ultraman Trigger. Cuman kita nggak tahu ini timeline-nya kapan ya. Pas Trigger masih ongoing kah, setelah episode 15 kah, atau pas sudah tamat, atau malah pas sudah Decker. Tapi kalau Decker kejauhan gak sih? Nah, yang jadi pertanyaan jelas, Reboot bisa kembali gimana? Apakah dia punya jurus buat pergi universe sana sini kah? Ya bisa aja pindahnya off screen ya kan, like-nya Cosmos di movie Ultraman Saga. Setelah itu, Zarop Saiyajin pun menggunakan wujud Nice Ultraman-nya lagi untuk melawan Reboot. Jelas Zarop Saiyajin di sini terbantai. Sebenarnya kalau Zarop pakai wujud dia sendiri juga ya hasilnya sama aja. Cuman ya sesuai jadi ya pakai wujud Nice Ultraman. Dan kan lumayan juga fan service ya kan. Momen efek pun terjadi dengan diputarnya lagu No or Never atau opening dari UGF ADC. Kembali lagi ke pertarungan antara Ultraman Regulus melawan Ultraman Shadow. Regulus memang di sini lumayan terpojok, apalagi dengan Ultraman Shadow yang agak kebal juga kalau ditampol. Sampai-sampai si Shadow ngasih pukulan dengan tangannya dicoplok. Ya kan robot. Dan di sini pun hampir semua jurusnya Ultraman Shadow diperlihatkan ya. Tapi dapat dibalas oleh Regulus dengan jurus Spirit Crane dan Water Snake Strike. Ini mana itu ada kekuatan pemberian dari si Albio dan juga Parrot. Dan kemudian Regulus dengan Shadow pun adu Raider Kick, dimana Regulus menggunakan jurus Shadowless Red Dragon dan White Tiger Kick. Ultraman Shadow pun diakhiri Regulus dengan serangan Senko Repudan. Dan ya, Ultraman Shadow pun hancur. Cuma sama itu doang ya, aksi dari Ultraman Shadow. Ya, lumayan lah kalau dari gua. Ultra Force bersama Power Red dan Grid pun di sana juga berhasil mengalahkan kaiju-kaiju yang dibangkitkan oleh Rebatos atau Rebel kemarin. Dan untuk Grid akhirnya ya senjata yang kayak pedang itu dipakai lagi kan. Setelah sekian lama. Kembali lagi ke Ultraman Reboot, di mana ya Zarop Saiyajin di sini juga berhasil dikalahkan oleh Ultraman Reboot yang menggunakan jurus kosennya yaitu Galactic Blaster, dan itu kosennya di hadapan weh. Ya dewan mata lah ya. Dan setelah Regulus berhasil mengalahkan Shadow tadi, di sini Rebatos atau Reblood mengajak Regulus untuk melawannya. Dan ya terjadi pertarungan antara Regulus dengan Reblood. Pertama Regulus melawan Rebatos dihiasi dengan lagu Fist of Hope atau opening dari Ultraman Regulus itu sendiri. Dan memang di sini Rebatos terbantai, sampai kepalanya dibangkitkan gitu. Ya Rebootnya sih santai aja, gua tunggu dia juga kok ya. Dan gua entah kenapa di sini merasa Regulus ada potensi bakal penting di UGF selanjutnya dan akan menjadi anak emas. Kalau dari gua ada potensi loh ya. Ya bagus-bagus aja sih kalau Regulus jadi anak emas. Ya memang secara cerita Regulus ini zero to hero banget. Cuman di spin-off sebelumnya masih banyak hal-hal yang belum terjelaskan ya. Setelah itu pun, semua Ultra berkumpul seperti Ultra Force, Great Power Red, Reboot, dan Regulus. Sora diajak ya. Dan mereka pun melakukan kosen barengan dan diperlihatkan kosen dari Regulus. Yang dimana ya sebut aja ya. Ya kayak Ultraman Embal lah ya posenya. Dimana Regulus ini kayak mengumpulkan energi dulu, barulah langsung di kosen. Dan ya Reblood atau Rebel pun kalah. Tapi jelas tidak semudah itu. Reblood di sini masih hidup karena yang baru dikalahkan adalah tubuhnya Rebatos doang. Jadi sebelum yang kena kosen pun Reblood udah bisa keluar dari tubuhnya Rebatos. Dan disini pun Reblood bilang Reblood itu abadi. Jadi ya Reblood akan masih ada di UGF selanjutnya kalau emang benar nyambung ya. Dan setelah gua lihat kayaknya Regulus gak tahu apa-apa deh ya tentang Belia, Reblood, Reonix. Gua rasa dia gak tahu apa-apa deh ya. Karena dia akan bertahun-tahun di dalam dimensi Narak membuat dia kehilangan banyak waktu. Makanya wajarin aja Regulus gak tahu apa-apa tentang Reblood, Reonix ya. Karena ya no lepers. Setelah itu pun kembali lagi ke markas Galaxy Rescue Force. Yang lain begitu senang dengan kembalinya Ultraman Reboot. Dan disiplin Reboot mengatakan bahwa dia bertemu dengan Ultraman dari dimensi lain, Tokudaino Ultraman, Ultraman Trigger. Waduh, Trigger ada disinggung nih. Dan memang ada potensi kalau Trigger bisa terlibat di UGF selanjutnya.
Karena Trigger ya udah terlibat juga ya masalah Absolutian. Dia aja udah pernah gluton audio follow, jadi secara nggak langsung Trigger udah terlibat masalah Absolutian. Makanya ya kemungkinan besar comebacknya. Kalau Decker gimana bang? Kalau itu mah masih kemungkinan kecil, karena Decker sama sekali nggak pernah terlibat masalah ini. Kecuali si Kengo ngajak Kanata, nah barulah Decker bisa terlibat. Ya nantikan aja lah ya. Regular Spawn di sini sudah diterima di Galaxy Rescue Force sepenuhnya dan menjadi bagian dari Galaxy Rescue Force. Ya jadi sudah resmi kalau Regulus bergabung ke Galaxy Rescue Force. Jadi ibaratnya misi dia di Plan Peggy itu sebagai tes dia. Tes cuman nggak langsung lawan Rebirth juga kali. Ribut dan Regulus pun saling berkenalan dan saling adu jotos. Dan ya setelah itu pun Tobi-kun Tyunion. Lah bang, berarti ada lagi dong volume 3. Nah kalau itu kemungkinan akan lanjut ke cerita selanjutnya. Atau simpelnya ke UGF season 4. Kemungkinan ya, mungkin. Ya project UGF yang paling benar-benar dinantikan lah ya. Karena yang paling dinantikan biasanya fan service-nya itu. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Di post credit scene-nya diperlihatkan jiwa Reblood masih gentayangan. Dan ya ketawa ke TV ya, yang berarti memang di sini Reblood masih hidup. Kita nantikan lah ya apa yang akan dilakukan Reblood ke depannya. Apakah ngerasuk ke Bele lagi? Kalau Torija itu udah bisa banget karena udah ada kecepatannya. Dan Bele sekarang udah ada Reblood. Bisa banget dua makhluk ini kembali ke wujud kegelapan mereka ya. Oke, ya itu dia untuk Ultraman Regulus First Mission Volume 2. Gimana menurut kalian? Spin-off yang bisa dibilang lumayan menarik, sampai dapat menampilkan musuh-musuh lama, bahkan musuh berbahaya, yaitu Reblood Seijin. Menarik banget sih. Ya ini juga kelanjutan dari UGF TDC kemarin. Kita juga menantikan apa yang akan terjadi di UGF selanjutnya dan kembalinya si Reblood ini. Apakah makin kacau atau gimana gitu ya? Kita juga menantikan perang Ultraman lawan Absolutian berakhir sampai mana. Dan jangan sampai gua udah punya cucu lah ya. Oke dah ya itu dia untuk Regulus First Mission. Jangan lupa subscribe, like, komen topnya. Bye bye.